Selamat datang di Mindset Jangka Panjang. Tempat di mana kita menyelami kedalaman makna hidup. Bukan sekadar teori, tapi perjalanan batin yang nyata. Di sini, kami percaya bahwa setiap manusia punya sesuatu yang unik, yang menunggu ditemukan, dipahami, dan ditumbuhkan. Audiobook ini bukan sekadar mendengarkan, tetapi sebuah undangan untuk mengenal dirimu lebih dalam, dan memahami bahwa keahlian bukanlah milik orang hebat, melainkan milik mereka yang berani mencari. Selamat datang. Mari mulai perjalanan ini bersama-sama. Pernahkah kamu bertanya dalam hati, apa sebenarnya keahlianku? Pertanyaan sederhana, tapi seringkali kita tidak punya jawabannya. Bukan karena kita tidak punya potensi, tapi karena hidup terlalu bising, dan kita terlalu sibuk bertahan. Kita hidup dalam dunia yang menilai manusia dari hasil, bukan proses. Dari pencapaian, bukan pencarian. Padahal, keahlian bukan sesuatu yang instan. Ia tumbuh, ia berkembang, dan seringkali, ia tertanam dalam luka dan rasa tidak percaya diri. Audiobook ini adalah perjalanan panjang untuk membongkar apa yang selama ini terpendam, untuk menemukan kembali arah, dan untuk belajar bahwa keahlian bukan tentang jadi hebat, tapi tentang jadi jujur pada apa yang hidup di dalam dirimu. Kamu sudah tahu sekarang bahwa keahlian itu bukan hanya soal bisa atau tidak bisa, tapi soal keberanian mengenali dan menghidupkannya kembali. Namun, sebelum kita benar-benar menemukannya, ada satu hal yang perlu kita pahami lebih dalam. Mengapa kita meragukan diri sendiri sejak awal? Kenapa banyak dari kita merasa tidak punya apa-apa? Maka mari kita mulai dari dasar. Inilah langkah awal menuju penemuan keahlianmu. Kita mulai dari bab 1. Bab 1. Mengapa kita meragukan diri sendiri? Setiap orang dilahirkan dengan potensi, namun tidak semua tumbuh dengan keyakinan. Dari kecil, kita sering mendengar suara-suara seperti, "Kamu kok nggak bisa sih? Kenapa nggak seperti anak itu? Kamu selalu salah." Dan yang menyedihkan, kita menyimpannya dalam hati. Bukan sebagai peringatan, tapi sebagai identitas. Ketika orang bilang kamu tidak cukup baik, lama-lama kamu percaya. Dan saat kamu percaya, kamu membatasi diri, tanpa perlu dikurung oleh siapapun. Lalu kamu tumbuh, tapi rasa takut gagal tumbuh lebih cepat. Takut dinilai, takut mengecewakan, takut berbeda. Dan pada akhirnya, kita lebih nyaman tidak mencoba, daripada mencoba lalu gagal membuktikan bahwa sebenarnya kita bisa. Apa yang kamu sukai waktu kecil? Apa yang kamu lakukan dengan senang hati? Meskipun tidak ada yang memperhatikan, itu bukan sekadar permainan. Itu bisa jadi benih dari keahlian. Sayangnya, sistem dan lingkungan sering lebih fokus pada hal-hal besar. Nilai tinggi, perilaku yang menurut mereka normal, pencapaian yang bisa dipamerkan. Sementara ketekunan menggambar, kegemaran menulis cerita, kesenangan mengutak-atik barang bekas, semuanya dianggap hanya main-main. Padahal, disitulah keahlianmu mulai bicara. Tapi karena tidak dihargai, kamu belajar menyimpannya. Bukan karena kamu tidak punya keahlian, tapi karena kamu tidak pernah diajari untuk percaya pada suara hati sendiri. Ketika kita dewasa, keraguan berubah jadi bisikan-bisikan di kepala. Dan suara itu sangat halus, tapi sangat kuat. Aku nggak berbakat. Orang lain jauh lebih hebat. Sudah terlambat untuk mulai. Tapi sadarkah kamu? Semua itu bukan kenyataan. Itu hanyalah hasil dari pengalaman emosional yang tidak pernah sembuh dengan benar. Pengalaman ditolak, dikritik saat berani mencoba, dibandingkan saat berusaha jadi diri sendiri. Dan itu membuatmu takut. Bukan karena kamu tidak bisa,
Tapi karena kamu pernah disakiti saat berani menunjukkan siapa dirimu. Padahal, keahlian hanya muncul ketika kamu mau membuka luka itu dan mulai mencoba lagi, walau dengan langkah kecil. Sekarang, mari kita lakukan refleksi sejenak. Kenapa aku merasa tidak punya keahlian? Apa aku takut mencoba, atau takut gagal? Siapa yang membuatku ragu selama ini? Kalau aku tidak takut, apa hal pertama yang akan aku coba ulang? Pertanyaan ini tidak butuh jawaban cepat. Cukup kamu bawa dalam hati. Dan biarkan ia membuka jalan secara perlahan. Karena sesungguhnya, keahlian itu sudah ada dalam dirimu. Yang kamu butuhkan sekarang bukan bakat luar biasa, tapi keberanian untuk percaya lagi. Dan di bab berikutnya, kita akan melangkah lebih dalam. Kita akan menelusuri kembali jejak masa kecilmu. Bukan untuk bernostalgia, tapi untuk menemukan petunjuk keahlianmu yang tersembunyi. Setelah menyadari bahwa keraguan itu bukan bawaan, melainkan hasil dari luka, pengalaman, dan tekanan, kita punya satu tugas penting. Menggali kembali apa yang pernah kita tinggalkan. Sesuatu yang mungkin dulu sangat kita nikmati, tapi kini terasa asing. Keahlian itu bukan benda baru. Ia adalah sesuatu yang dulu pernah tumbuh, namun perlahan kita lupakan. Sekarang, saatnya kita kembali menelusuri jejak-jejak kecil dari masa lalu. Jejak yang selama ini diam, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Selamat datang di bab 2, menemukan jejak keahlian sejak kecil. Bab 2, menemukan jejak keahlian sejak kecil. Keahlian bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul saat dewasa. Ia adalah sesuatu yang seringkali tumbuh sejak kecil. Melalui kebiasaan yang kita nikmati. Melalui aktivitas yang membuat kita lupa waktu. Melalui permainan yang tidak pernah membosankan. Tapi sayangnya, tidak semua dari kita punya ruang aman untuk mengenali itu. Anak yang suka bernyanyi dianggap berisik. Anak yang senang menggambar dianggap membuang waktu. Anak yang suka bertanya terus-menerus dianggap merepotkan. Akhirnya mereka belajar bahwa menyukai sesuatu itu berisiko. Bahwa jadi berbeda itu tidak aman. Bahwa lebih baik diam daripada menunjukkan diri. Dan benih keahlian itu, yang semula hidup, pelan-pelan tertutup tanah rasa malu dan kecewa. Tapi benih tidak mati. Ia hanya menunggu disiram kembali. Coba ingat, apa yang dulu kamu lakukan diam-diam? Karena takut dikritik? Apa yang kamu lakukan sendiri? Karena tidak ada yang mengerti kenikmatannya? Apakah itu membaca buku selama berjam-jam? Menggambar tokoh-tokoh imajiner? Berbicara sendiri di kamar seolah sedang bercerita pada dunia? Mungkin orang lain menganggap itu aneh. Tapi justru di sanalah potensi terbesarmu pernah muncul. Banyak orang dewasa merasa kehilangan arah. Bukan karena tidak punya tujuan, tapi karena lupa dari mana mereka memulai. Keahlianmu tidak selalu harus datang dari hal besar. Seringkali, ia berawal dari kesenangan kecil yang tidak pernah kamu pikir penting. Mari kita jujur sejenak. Pernahkah kamu merasa sedih karena meninggalkan sesuatu yang dulu sangat kamu cintai? Seorang anak yang suka merakit mainan, tumbuh jadi dewasa yang bekerja di kantor. Tapi hatinya selalu tertarik melihat mesin atau teknologi. Seorang anak yang suka menulis puisi, tumbuh jadi orang dewasa yang sibuk mengurus laporan. Tapi diam-diam menulis di catatan ponsel. Itu bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari dirimu yang belum selesai. Bagian yang belum sempat kamu beri ruang untuk tumbuh. Dan kabar baiknya, tidak ada kata terlambat untuk kembali. Sekarang mari kita refleksikan. Apa aktivitas masa kecil yang paling aku rindukan? Apa hal yang dulu membuatku merasa hidup saat melakukannya? Kenapa aku meninggalkannya? Apakah karena omongan orang lain? Apa yang akan terjadi jika aku mulai melakukannya lagi, bahkan diam-diam? Pertanyaan ini bukan hanya untuk diingat, tapi untuk dipraktikkan. Ambil waktu minggu ini, dan lakukan kembali satu hal kecil yang dulu kamu sukai.
Bukan untuk hasil, tapi untuk menyapa kembali bagian dari dirimu yang sudah terlalu lama menunggu. Di bab selanjutnya, kita akan mengurai perbedaan antara bakat dan kebiasaan. Antara apa yang kamu punya dan apa yang bisa kamu latih. Karena seringkali, yang kita kira bakat adalah hasil dari kebiasaan yang diberi cinta dan ruang. Di bab sebelumnya, kita menggali kembali jejak masa kecil. Kita menelusuri hal-hal kecil yang dulu membuat kita hidup, namun kini terabaikan karena dianggap tidak penting. Tapi ada satu pertanyaan besar yang sering muncul setelah itu. Kalau aku memang punya keahlian, kenapa aku tidak merasa berbakat? Nah, ini membawa kita ke pertanyaan penting berikutnya. Apakah keahlian itu bawaan lahir? Atau sesuatu yang bisa dibangun? Apakah kamu gagal karena tidak berbakat? Atau karena tidak pernah diberi ruang untuk melatih kebiasaan? Mari kita buka jawabannya di bab 3, bakat atau kebiasaan? Bab 3, bakat atau kebiasaan? Sejak kecil kita diajari bahwa ada dua jenis manusia. Yang berbakat dan yang tidak. Orang yang cepat bisa main alat musik, cepat paham pelajaran, atau cepat tampil di depan umum, langsung disebut berbakat. Sedangkan yang lain, yang butuh proses panjang, yang salah-salah dulu, yang harus jatuh bangun, dianggap biasa saja. Padahal, itu bukan soal kemampuan, tapi soal persepsi. Bakat memang ada, tapi ia bukan segalanya. Karena yang lebih penting adalah apa yang kamu lakukan dengan waktu dan konsistensimu? Psikologi menyebut konsep ini sebagai deliberata practice, yaitu latihan yang sadar, fokus, dan terus berkembang. Bahkan orang dengan bakat besar akan kalah oleh mereka yang terus mencoba, terus gagal, dan terus bangkit. Keahlian tidak tumbuh dari sekali berhasil, tapi dari keberanian untuk terus salah tanpa menyerah. Jadi, daripada bertanya, apakah aku punya bakat? Cobalah bertanya, apa yang rela aku latih, walau tidak langsung berhasil? Karena keahlian sejati bukan tentang menjadi hebat dalam satu malam, tapi tentang mencintai prosesnya, bahkan ketika hasilnya belum terlihat. Ada cerita tentang seorang anak yang sejak kecil suka menggambar. Gambarnya tidak langsung bagus. Ia sering diejek teman. Gurunya bilang, "Kamu gak bakat seni, fokus saja yang lain." Tapi ia terus menggambar. Setiap hari. Setiap malam. 5 tahun kemudian, ia bukan hanya jago menggambar, tapi mulai bisa menghasilkan uang dari hobinya. Dan tahu apa yang paling mengejutkan? Saat ditanya, "Apa rahasia kamu bisa sejago ini?" Ia menjawab, "Saya cuma terus menggambar. Bahkan saat orang lain bilang saya nggak berbakat." Saat ini, kamu mungkin belum tahu keahlianmu apa. Atau kamu merasa tidak cukup cepat berkembang. Tapi pertanyaannya bukan, apakah aku berbakat? Pertanyaannya adalah, apa yang sanggup aku lakukan terus-menerus? Walau capek, walau gagal, tapi aku masih ingin mencobanya lagi. Itulah keahlianmu. Bukan yang langsung bisa, tapi yang terus kamu kejar, meski jalannya lambat. Maka, di akhir bab ini, jawablah beberapa pertanyaan ini untuk dirimu sendiri. Apa hal yang membuatku senang, walau sulit? Apa yang sering kulatih, walau tidak diminta? Apa yang terus aku ulangi, tanpa sadar aku sedang belajar? Karena mungkin, disitulah keahlianmu sedang tumbuh. Diam-diam, tapi pasti. Dan di bab berikutnya, kita akan menyelam lebih dalam. Bagaimana cara mengenali pola dari aktivitas-aktivitas kecil yang sering kamu lakukan, dan mengaitkannya ke arah keahlian hidupmu. Kita telah belajar bahwa bakat bisa membantu, tapi bukan penentu. Karena mereka yang benar-benar ahli, bukan hanya yang berbakat,
tapi yang bersungguh-sungguh. Namun muncul pertanyaan baru. Bagaimana kita membedakan apa yang hanya sebatas hobi? Mana yang cuma minat sesaat? Dan mana yang benar-benar bisa berkembang menjadi keahlian seumur hidup? Disinilah banyak orang tersesat. Mereka mencintai banyak hal, tapi tidak tahu mana yang harus difokuskan. Bab ini akan membantu kamu membedakan dengan jernih apa yang hanya menyenangkan dan apa yang benar-benar bisa jadi jalan hidup. Mari kita masuk ke bab 4, membedakan hobi, minat, dan keahlian. Bab 4, membedakan hobi, minat, dan keahlian. Saat ini, kamu mungkin menyukai banyak hal. Kamu suka menulis, suka desain, suka bicara, suka mengajar, tapi juga suka diam dan membaca. Apakah itu buruk? Tidak. Itu justru tanda kamu peka dan eksploratif. Tapi tanpa arah, eksplorasi bisa berubah menjadi kebingungan. Maka kamu perlu tahu. Hobi adalah sesuatu yang kamu nikmati. Minat adalah sesuatu yang menarik perhatianmu. Keahlian adalah sesuatu yang sanggup kamu latih terus-menerus, bahkan saat bosan. Mari kita lihat perbedaannya dari sudut psikologi motivasi. Hobi sering hadir tanpa tuntutan. Ia menyenangkan, menghibur, tapi kamu tidak rela menderita demi itu. Minat membuatmu penasaran. Kamu bisa berjam-jam menggali info, tapi belum tentu kamu ingin benar-benar mendalaminya. Keahlian adalah ketika kamu bersedia gagal, diulang, diperbaiki, diejek, tapi kamu tetap kembali lagi karena jiwamu merasa hidup di dalamnya. Inilah perbedaan besar antara suka dan berani menjadikan sesuatu bagian dari identitasmu. Banyak orang gagal menemukan keahliannya karena mereka terus mengejar apa yang disukai semua orang. Mereka tidak fokus. Hari ini coba A, besok coba B, lusa bosan lalu pindah ke C. Padahal, yang dibutuhkan bukan banyak, tapi dalam. Kamu tidak harus ahli dalam 10 hal. Cukup 1 atau 2 saja yang kamu bisa kerjakan terus, meskipun dunia tidak memperhatikanmu. Coba pikirkan, apa yang tetap ingin kamu lakukan? Meskipun tidak ada yang menonton, tidak ada yang menyemangati, tidak ada yang memuji, itu mungkin keahlianmu. Karena keahlian tidak butuh tepuk tangan, hanya butuh ketulusan dan keteguhan. Sekarang, mari refleksi. Apa aktivitas yang aku sukai hanya saat santai? Itu hobi. Apa yang sering membuatku penasaran dan ingin tahu lebih? Itu minat. Apa yang terus aku ulangi, walau melelahkan dan penuh tantangan? Itu keahlian. Kamu tidak perlu membuang hobi. Kamu juga tidak perlu memaksakan semua minat jadi keahlian. Tapi kamu perlu tahu, apa yang benar-benar kamu pilih untuk dikejar lebih dalam. Dan saat kamu mulai fokus, disitulah pintu keahlian terbuka. Tidak semua akan masuk, tapi kamu akan tahu kemana harus melangkah. Di bab selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam bagaimana menjadikan keahlian itu sebagai jalan yang memberi makna dan arah hidup. Kamu sudah mulai mengenali apa yang kamu sukai, apa yang menarik rasa penasaranmu, dan apa yang sanggup kamu kejar tanpa pamrih. Kamu mulai bisa membedakan mana hobi untuk dinikmati, mana minat untuk dieksplorasi, dan mana keahlian untuk ditumbuhkan. Namun pertanyaan terakhir, dan terpenting, masih tersisa. Bagaimana menjadikan keahlian itu sebagai jalan hidup? Bagaimana keahlian bisa menjadi bukan sekadar kemampuan, tapi juga arti, arah, dan identitas? Mari kita masuk ke bab terakhir. Bab paling menentukan. Inilah bab 5, menjadikan keahlian sebagai jalan hidup. Bab 5, menjadikan keahlian sebagai jalan hidup. Keahlian bukan hanya tentang apa yang kamu bisa, tapi apa yang ingin kamu berikan ke dunia. Saat kamu mulai menjadikan keahlianmu sebagai jalan hidup, itu berarti kamu siap mengubahnya jadi kontribusi, menjadikannya bagian dari dirimu, dan menerima semua proses naik turunnya dengan penuh kesadaran. Tapi sebelum itu,
Kamu perlu satu hal penting. Keyakinan bahwa keahlianmu memang layak diperjuangkan. Banyak orang tahu apa yang mereka bisa, tapi tidak percaya bahwa itu cukup berarti. Mereka meremehkan keahliannya sendiri dan menunggu pengakuan orang lain terlebih dulu. Padahal, keahlian itu tumbuh paling subur ketika kamu percaya padanya sebelum siapapun. Menjadikan keahlian sebagai jalan hidup berarti kamu harus siap dengan ujian mental. Kamu akan merasa sendirian. Kamu akan merasa nggak dihargai. Kamu akan merasa hasilnya belum sebanding. Dan di titik-titik itulah banyak orang berhenti. Padahal setiap orang hebat yang kita kenal pernah berjalan sendirian dengan sangat lama. Keahlian yang jadi jalan hidup adalah yang tetap kamu jalani. Meskipun tidak ada sorakan, kamu perlu bersahabat dengan proses. Karena jalan ini bukan perlombaan, tapi pertemuan antara dirimu dan versi terbaik dari dirimu yang sedang menunggu di ujung sana. Keahlian akan terasa utuh saat kamu mulai membaginya. Apapun bentuk keahlianmu. Menulis, berbicara, mendesain, mengajar. Ketika kamu mulai membagikan dampak, saat itulah keahlianmu menjadi bermakna. Hidup bukan hanya soal bisa, tapi soal memberi. Dan keahlian adalah jembatan antara dirimu sendiri dan kebaikan yang bisa kamu tinggalkan untuk orang lain. Maka kalau kamu bertanya, kapan keahlian ini menjadi jalan hidup? Jawabannya, saat kamu menjadikannya alat untuk menyentuh orang lain. Mari kita akhiri dengan refleksi. Apa yang aku miliki saat ini, yang bisa aku teruskan? Apa yang aku relakan untuk dipelajari lebih dalam, meski prosesnya panjang? Apa bentuk kontribusi terkecil yang bisa kulakukan dengan keahlianku hari ini? Kamu tidak perlu jadi luar biasa untuk memulai. Tapi kamu perlu mulai untuk jadi luar biasa. Ingat, keahlian bukan hanya soal bekerja sesuai passion, tapi tentang hidup dengan arah. Tentang tahu kenapa kamu bangun pagi. Tentang tahu apa yang ingin kamu tinggalkan saat kamu pergi nanti. Karena pada akhirnya, hidup yang bermakna bukanlah hidup yang sempurna, tapi hidup yang dijalani dengan sungguh-sungguh. Menggunakan keahlian terbaik yang kamu miliki. Kamu telah menyelesaikan perjalanan panjang menuju pemahaman tentang keahlianmu. Kamu telah melihat dari mana rasa ragu berasal. Apa saja jejak masa kecil yang perlu dihidupkan. Perbedaan bakat dan kebiasaan. Pemilahan hobi dan fokus. Hingga cara menjadikan keahlianmu sebagai jalan hidup. Sekarang, semua tergantung padamu. Langkah berikutnya bukan ada dalam buku. Bukan dalam teori. Tapi dalam keberanianmu memulai. Satu langkah kecil. Satu latihan sehari. Satu aksi nyata dari potensi yang kamu sadari hari ini. Terima kasih telah bersama kami dalam audiobook ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya bersama Mindset Jangka Panjang.